Saksikan segmen Money Talk CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini. Pemirsa, dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi global dihadapkan pada dua tren global yang cukup ikonik, yaitu tren transisi energi dan tren digitalisasi. Dan untuk membahas kedua topik tersebut secara komprehensif, saat ini saya sudah bersama dengan pejabat eksekutif Treasury and International Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk, Ibu Eka Fitria, serta Duta Kopra Bank Mandiri sekaligus Direktur Utama PT Medco Energi Internasional, Bapak Hilmi Panigoro. Halo Bu Eka, apa kabarnya Bu? Halo, sehat Sat, terima kasih. Pak Hilmi, gimana kabarnya Pak? Baik Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Saya akan ke Pak Hilmi terlebih dahulu. Pak Hilmi, di tengah tren transisi energi saat ini, bagaimana Anda memandang tren transisi energi di Indonesia dan juga prospeknya di masa depan? Saya kira kalau kita bicara soal energi transisi, ini adalah sebuah keniscayaan. Ya. Kenapa begitu? Karena tidak kurang ya dari Direktur Jenderal PBB sendiri ya, yang menyimpulkan bahwa hasil kesimpulan dari UNFCCC ya, hari ini climate change itu dia sebut sebagai code red. Apa artinya? Artinya tingkat CO2 di atmosfer ini sudah melewati ambang batas yang memungkinkan bumi untuk beradaptasi. Sehingga seluruh dunia, apalagi dengan kejadian akhir-akhir ini, di BBC, di CNN, hampir seluruh ekstrim climate yang terjadi, seperti wildfires, extreme storm, yang disalahkan climate change. Dan akhirnya menuju kepada penyebabnya, yaitu berlebihannya kadar CO2 di bumi dari fossil fuel. Oleh karena itu tekanan tentunya muncul kepada produsen energi fosil. Dan kami sebagai perusahaan energi fosil ya tentunya harus beradaptasi dengan itu. Ya, karena itu sesuatu yang memang kita semua harus bertanggung jawab. Indonesia sudah mengumumkan net zero by 2060, kita sebagai perusahaan juga harus mengikuti tren itu. Kita ketahui core bisnis Medco Energi ini adalah komoditi. Lalu bagaimana Medco Energi beradaptasi di tengah adanya tren transisi energi ini, Pak? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya. Pertama, di operasi produksi kita. Operasi produksi itu kan kita menggunakan mesin-mesin, teknologi. Ya. Kita make sure kita deploy the latest state of the art dari teknologi di production operation kita untuk make sure emisi greenhouse gas-nya minimum. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, kita tingkatkan portfolio dari energi baru dan terbarukan di dalam operasi kita. Untuk itu kita pakai platform yang kedua. Selain penghasil migas, kita juga punya platform pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini kita fokuskan kepada energi baru dan terbarukan. Terutama hari ini kita fokus di geothermal sebagai base load. Di Sumatera sudah produksi di Sarula. Yang kedua sekarang kita sedang bangun di Ijen. Dan energi matahari. Kita sudah bangun 26 megawatt di Sumbawa. Dan sekarang kita sedang bangun lagi di Bali 25 megawatt di timur, 25 megawatt di barat. Insya Allah di dalam waktu kurang dari 3-4 tahun kita mungkin akan melewati 200 megawatt untuk solar PV. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya, itu yang kita sebut dengan carbon capture and storage. Jadi peralatan kita harus memungkinkan untuk bisa mengcapture CO2 yang ada di atmosfer. Kemudian itu akan dialirkan dan diinjeksikan ke dalam reservoir yang sudah dipeliti. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa lakukan ini dengan ekonomis, hari ini masih studi ya, maka pembangkit listrik tenaga batu bara yang hari ini menghasilkan CO2 itu bisa terus beroperasi tanpa ada emisi CO2 karena dikembalikan kepada reservoir yang sudah dipeliti. Dan ini akan menjadi sebuah inisiatif teknologi yang sangat powerful. Walaupun hari ini belum ekonomis, tapi saya harap di masa yang akan datang akan menjadi ekonomis. Semakin menarik perbincangan kita Pak Hilmi dan juga Bu Eka, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, segmen Money Talks akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.